Selamat pagi untuk kita semua. Apakah kalian dalam keadaan sehat-sehat hari ini? Iya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Nadia terus dijalankan absennya ya. Baiklah, coba salah satu di antara kalian untuk memimpin doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Amin. Dasarnya 4.5 menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Tujuan pembelajaran 1. Merumuskan bagian-bagian penting dari informasi yang disampaikan berupa permasalahan aktual untuk disajikan dalam ceramah. Dan yang kedua, menulis teks ceramah dengan menyajikan bagian-bagian penting dari informasi yang disampaikan berupa permasalahan aktual dalam ceramah yang sudah dibaca atau didengar sebelumnya. Baik ya. Oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kebutuhannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak turunan tata krama yang berlaku pada zaman kerajaan yang berbeda dengan berlangsung pada masa kemerdekaan dan pada masa ini. Kesatuan dengan tepat, nilai-nilai kesantunan di kantor berbeda dengan di pasar. Mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar dan kering, dan nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Sudah dibacakan oleh Veronica teks ceramah tersebut. Bagi yang mendengarkan juga bisa disimpulkan ya siapa audiens dari ceramah tersebut. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, maka proyek kalian saat ini adalah kalian akan membuat teks ceramah ya, audiensnya itu adalah teman seumuran dengan kalian. Anak-anak belum menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Jadi menurut kalian secara pribadi ya, adakah bagian penting pada ceramah tersebut yang nantinya akan kalian sajikan dalam teks ceramah yang kalian tulis? Coba Veronica, bagian penting yang kamu temukan apa aja, Naku? Masih banyak orang sekitar yang tidak berperilaku santun. Banyaknya orang yang memakai berbahasa yang mereka anggap bergengsi tanpa mengindahkan kaidah. Ketuaan berbahasa yang sering diabaikan dalam lingkungan keluarga. Orang yang menyatakan pendapat perasaannya dengan kasar dan menyerang. Banyak orang sudah mengabaikan kesantunan dalam memberikan atau menyatakan pendapat dan perasaan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat. 5 bagian penting yang sudah dia sampaikan tadi, maka nantinya dia akan membuat sebuah teks ceramah, menulis sebuah teks ceramah dengan mengembangkan kelima bagian penting tersebut di dalam isi teks ceramahnya. Coba Lilis sampaikan. Yang pertama. Bagian yang pertama, pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai kesantunan itu. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan bahasa-bahasa kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Nantinya, Nakku, di teks ceramah yang kalian tulis, lima-limanya ini berurutan disampaikan, tidak boleh acak-acakan. Yang pertama, ungkapan-ungkapan yang digunakan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya sangat kasar dan bertendensi menyerang. 2. Bahasa para politisi sangat melontarkan kritikan kepada pemerintah terdengar pedas, vulgar, dan cenderung provokator. 3. Kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris didengar. 4. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. 5.
kelima, penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam masyarakat. Yang keenam, pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya dan nilai-nilai kesantunan. Ketujuh, banyak hambatan dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa. Kesatuan berbahasa sering diabaikan dalam lingkungan keluarga. 10. Pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. 11. Berbahasa santun harusnya sudah menjadi tradisi yang dimiliki setiap orang sejak kecil. Maka sekarang giliran kalian yang menulis teks ceramahnya dalam waktu 20 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Ya, mari kita dengar hasil pekerjaan yang oleh teman kalian, Agnes. 1. Pentingnya kesantunan pada zaman sekarang. 2. Penyebab utama dari standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku di masyarakat. Iya. 3. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh, terutama pergeseran budaya di kesantunan. Dan Terus, yang terakhir, pendidikan yang berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Itu Bu, 5 poin pentingnya Bu. ya, coba bacakan ceramahnya. Apakah sudah menyajikan kelima-limanya? Coba. Teks ceramah yang saya buat adalah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting mengenai pentingnya kesantunan pada zaman sekarang, terkhusus untuk generasi muda seperti kita ini. Sekarang banyak kita lihat, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, dan dari ceramah saya teman-teman, jika ada yang salah, Ya, tepuk tangan dulu untuk hasil kerja dari si Agnes, ya. Kita sampaikan sama Agnes hubungan dengan ceramah yang sudah kalian baca pertama kalinya. Ya, yang sudah kalian baca tadi, ada nggak yang lari dari topik yang disampaikan sama si Agnes? Ada yang bisa memberi pendapatnya? Menurut saya Bu, yang disampaikan Agnes tadi, kan ada katanya 5 poin tadi, dibilangnya dulu, udah masuk gitu. Sudah ada di dalam teks ceramahnya. Natalia sudah selesai? sudah Bu. Ya, coba bacakan teks ceramahnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita hikmat. Demikianlah ceramah saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk hasil kerja si Natalia ya. Iya. Si Natalia sudah menyampaikan ceramahnya. Dia tadi juga sudah menyampaikan 5 poin penting yang akan dia kembangkan dalam teks ceramahnya. Baiklah, saya minta untuk yang menjadi audiens memberi penilaian kepada hasil kerja Natalia. Kalau menurut saya pribadi sudah bagus. Sudah bagus. Kenapa sudah bagus? Alasannya? Karena lengkap gitu dan pas gitu untuk para siswa gitu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, apa yang kalian temukan, apa yang kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Refleksi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini yaitu tentang menyusun teks ceramah. Dalam penyusunan teks ceramah kita harus menemukan poin-poin pentingnya terutama dan membuat topik atau tujuan ceramah kita. Dan ceramah itu pun harus sesuai dengan struktur, yaitu berupa pembuka atau pendahuluannya, isi dari ceramah yang kita buat, dan penutup. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk hari Senin kita akan masuk kembali di les ke-6, 7, 8. Kalian pelajari untuk materi selanjutnya. Nanti Ibu kasih evaluasi pembelajaran kalian hari ini dari link yang sudah Ibu. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Jaga tata krama dalam kesantunan berbahasa, karena kesantunan berbahasa kita juga menentukan apa isi hati kita. Terima kasih untuk pagi ini. Salam sehat, jaga kesehatan,
untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, nakku.